Malang tak pernah kehabisan cerita. Di ujung timur kabupaten ini, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading, tersimpan sebuah tempat di mana ketenangan bertemu dengan kemegahan alam. Hari ini, kita akan mengunjungi sebuah candi yang mungkin tidak tertera di dalam buku sejarah. Sebuah candi yang sunyi menawarkan pemandangan gagah Mahameru. Dan inilah Candi Samudro. Perjalanan ini kita mulai dari kota Kepanjen. Jarak yang kita tempuh dari kota Kepanjen ke Candi Samudro itu sekitar 51 km dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Oke, kita sedang cari sarapan dulu ya, karena kita tadi belum sarapan. Ini kita ada di warung soto ya, di daerah Tirto Marto. Kalian kalau mau ke arah Lumajang atau main ke Ampel Gading, kalian bisa cari sarapan di sini ya. Enak banget. Kalau kalian ingin mampir ke warung ini, alamatnya ada di Jalan Raya Tirto Marto 58, Kecamatan Ampel Gading. Selain murah, menu dan porsinya juga banyak, jadi dijamin perut kalian pasti kenyang. Setelah puas sarapan dan memastikan perut kita kenyang, kita lanjut berangkat ke sebuah tempat yang konon katanya tempat ini seperti di negeri dongeng. Apakah benar demikian? Ya, tempat itu adalah Candi Samudro. Entah dari mana sebutan negeri dongeng itu berasal, yang pasti candi ini kadang diselimuti kabut dan diiringi suasana yang sangat magis. Candi ini berada di sekitar kebun kacang macadamia serta pohon cemara yang tertata rapi di sepanjang jalannya. Selain itu, candi ini terletak di kaki Gunung Semeru yang membuatnya semakin gagah. Mungkin karena hal itulah sebutan negeri dongeng itu berasal. Aku saranin kalau kalian ingin ke Candi Samudro dengan mengikuti Google Maps, kalian jangan langsung klik Candi Samudronya, tapi kalian klik pos pengamatan visual Gunung Api Semeru atau pos Argosuko. Karena kalau kalian langsung klik di Candi Samudronya, kalian akan diarahkan ke jalan yang mungkin nggak akan ketemu sama candinya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya ke warga sekitar, atau kalian bisa komen di video ini ya, nanti insya Allah bakal kita balas kok. Oh iya, Candi Samudro ini berbeda ya dengan Candi Jawar Purbakala, karena banyak orang yang menganggap Candi Samudro ini sama dengan Candi Jawar Purbakala. Sedikit kita jelasin ya, kalau Candi Samudro itu bisa dikatakan candi baru atau candi modern, karena dibuat pada tahun sekitar 80 atau 90-an. Sedangkan Candi Jawar Purbakala merupakan candi peninggalan era Majapahit yang ditemukan tahun 1993. Mohon dikoreksi ya kawan-kawan kalau salah. It's all the things you never show.
Setelah melewati pemukiman warga, jalanan beralih ke perkebunan yang di sekelilingnya terdapat pohon cemara yang tertata rapi, yang menjadikan perjalanan kalian tidak membosankan. What's going on? Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all Selain dikelilingi pohon cemara, ketika kalian sudah sampai di sini, kalian juga akan sering melihat pohon kacang macadamia. Ya, betul, kacang macadamia. Kacang ini merupakan kacang yang berasal dari Australia dan memiliki harga jual yang tinggi. 1 kilo kacang macadamia harganya bisa mencapai 400 sampai 1 juta rupiah, tergantung kualitasnya. Jadi jangan heran kalau kacang ini dijuluki sebagai kacang termahal di dunia. Dan kalau kalian udah sampai di sini, itu tandanya kalian sudah dekat dengan Candi Samudro. Oke, ini kalau kalian ingin tahu kacang macadamia itu kayak apa, ini teman kita lagi nyari ya. Ini kita nggak ngambil di atas karena bukan milik kita. Ini kita ambil yang di bawah aja ya. Temu nggak? Nemu satu. Nah, Bye. Nemu satu. Ini kita coba kupas. ini cara ngupasnya gini teman. Sebenarnya ditumbuk ya, tapi ini karena nggak ada alatnya, ini kita banting aja. Nah, udah kupas. Ada ke kupas. Dalamnya ada cangkang Nah, lagi. dalamnya itu masih ada lagi ya kawan-kawan. Tumbuk lagi. Sulit bro. Nah mantap. Nah, ini sudah pecah. Jadi ada 2 lapisan ya, ada lapisan kulit sama seperti batok kelapa ini. Nah ini dalamnya kacangnya ini. Oke, ini udah mulai retak. Ini kacang. Jadi dalamnya seperti itu kawan. Nah, ini bisa langsung dimakan. Gimana rasanya? Rasanya creamy. Kayak kelapa. Kelapa tapi ada manis-manisnya. Ketika jalanan aspal sudah berganti dengan jalanan bebatuan, itu tandanya kalian sudah hampir sampai di tujuan. Jadi ketika kalian ingin ke sini, cek kondisi kendaraan kalian dan pastikan kendaraan kalian siap melewati medan bebatuan seperti ini. Tapi tenang saja, jalan bebatuan ini gak begitu panjang kok, jadi anggap saja tantangan sebelum menemukan pemandangan yang indah. Jas. Oh, di kanan ada apa? Teman-teman, kali ini kita dari tim Sketsa Negeri udah sampai di Candi Samudro ya. Tepatnya di Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampel Gading, Malang. Nah, di sini suasananya sejuk banget. Anginnya juga terasa begitu kencang ya. Dan suasananya
magis banget. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita dari tim Sketsa Negeri sudah ada di Candi Samudro. Candi Samudro sendiri adalah salah satu candi yang unik karena letaknya di dataran tinggi di kaki Gunung Semeru. Dan untuk candi ini juga termasuk candi baru. Candi yang didirikan sekitar tahun 80 sampai 90-an menurut referensi warga sekitar. Dinamakan Candi Samudro mungkin karena setiap paginya di sini dikelilingi oleh lautan awan dari Semeru yang begitu indah. Oke, kalian kalau kesini, kalian gak cuma bisa menikmati view kemegahan Candi Samudro saja ya, tapi kalian juga bisa menikmati view di sekitaran candi. Karena view di sekitar candi gak kalah bagus kok. Karena candi ini berada di dataran tinggi, kalian juga bisa menikmati view Ampel Gading dari sini. Dan enaknya lagi, untuk melihat view Ampel Gading ini, kalian gak perlu capek-capek trekking karena kalian bisa membawa kendaraan kalian sampai sini. Dan ini semua gratis ya kawan-kawan. Tetapi tetap ingat ya, tetap jaga tata krama dan jaga kebersihannya karena tempat ini masih sakral dan aktif digunakan untuk tempat ibadah. Itu kita parkir motornya di situ ya kawan-kawan. Itu kalian bisa lihat view-nya bagus banget dan ditambah angin sepoi-sepoi yang menambah suasana seperti di puncak gunung. Dan kalau misal cuaca lagi cerah dan gak tertutup awan, di sebelah situ ada Gunung Semeru yang terlihat sangat gagah seperti sedang mengawasi dan menjaga Candi Samudro ini. Oke, kalau kalian kesini kalian harus sih lihat Candi Samudro dari atas awan. Kita coba terbangkan drone ya. Kalian harus lihat ini.
Perjalanan ke Candi Samudro adalah tentang menghargai harmoni antara manusia dan alam. Bukan hanya foto yang indah yang kita dapat, di perjalanan kali ini kita juga mendapatkan ketenangan hati dan kekaguman akan sebuah karya megah di tengah indahnya alam Ampel Gading. Sekian perjalanan kita kali ini, nantikan perjalanan kami selanjutnya.